Oke. Nah, yang pertama kita mau nanya ini profil tokonya dulu. Iya. Ya, ini terkait namanya apa Pak? Saya nama lengkap Antonius Sumbunjurha, Pak. Tapi kalau nama panggilan Sony, tapi karena sudah punya anak ya sering Bapak Raya. Iya. Oke. Ini kakak seumur berapa? Saya umur sekarang 36. Oh, 3 bulan. Iya, Iya. 36 tahun. Ini kakak ini lama menjalankan usaha. Sekarang berapa? Usaha ini sudah dari tahun 2019 Oh, dan sampai sekarang. kami ingin nanya ini Hmm. untuk ini bentuk promosi yang dijalankan Bapak dalam menjalankan usaha ini seperti apa? Bentuk promosi. Iya, atau ini strategi. Kalau untuk promosi atau strategi kan namanya kan kita jualan begini kan. Iya. Yang paling kita dalam hal ya penataan barang sih sebenarnya. Penataan barang, terus rak-rak, terus barang-barang apa yang mau kita jual kan kita juga harus perhatikan sesuai dengan kebutuhannya orang tuh. Iya. Artinya kita mempelajari juga, oh ini orang butuh ini, sering tanya ini, atau jadi paling seputar itu yang kita bisa, artinya kita bisa lengkapi ini barang-barang jualan tuh seperti itu. Tapi kalau untuk kayak misalnya promosi-promosi dalam hal yang lebih ini belum juga, cuman maksudnya ya sebatas ya seperti ini saja. Iya. Begitu. Karena kios. Karena Karena kios. ya, dan juga kan barang-barang sembako, barang-barang pakai kan. Iya. Jadi kalau ada barang-barang yang harus kita kayak harus buat brosur atau apa supaya bagi-bagi orang tahu, tidak juga. Iya. Ya. Coba kita nanya kiat-kiat mempertahankan bisnis atau usaha yang bernilai etika dalam menjalankan bisnis. Etika Kristen. Iya. Oke, kalau saya pikir itu yang paling mendasar ya. Iya. Karena begini, segala sesuatu, segala rencana yang kita buat sudah harusnya kita libatkan Tuhan. Iya. Itu yang paling penting, karena semampu-mampunya kita, sebisa-bisanya kita merancangkan sesuatu, kalau kita tidak libatkan Tuhan, sia-sia. Iya. Karena kalau kita merasa bisa, berarti kita andalkan kita punya diri toh. Iya. Betul. Tapi kita kan manusia terbatas. Iya. Ya toh? Biarpun begitu banyak pengalaman atau begitu, tidak akan ada saja. Ada saja. Tapi kalau kita libatkan Tuhan, kita andalkan Dia, ya segala kita punya perencanaan, saya rasa tidak ada yang tidak mengalami hambatan, tantangan, rintangan dalam sesuatu proses kan. Tetapi kalau kita tekun, kita percaya bahwa misalnya Tuhan tetap buka jalan seperti itu. Saya dulu waktu saya cerita waktu awal buka ini tidak ada juga untuk niat mau jualan seperti ini. Iya. Belum ada juga. Cuman waktu sudah bukanya itu kan baru kurang 3x3 sih, kecil sih. Itu hanya buka untuk iseng-iseng ya sebenarnya kita bilang. Tapi saya dalam perjalanan saya berpikir kayak keliru nah. Iya. Ini usaha yang mendatangkan berkat, ya toh? Iya. Baru kita anggap sepele. Gitu. Jadi akhirnya saya keluar dari kerja, saya kan kerja di bank. Iya. Saya keluar, akhirnya saya fokus. Dan puji Tuhan dia berjalan, dia berkembang sampai saat ini. Saya bisa perluas, lebar, barang-barang juga yang saya awalnya hanya bibit-bibit saja, Iya. bertambah. Nah, rintangan tidak mudah. Waktu memulai itu kayak mau lepas saja begitu nah. Iya. Tetapi ya sudah, kan kita percaya Tuhan tuh buka jalan. Kita yakin saja ketika kita buka. Kalau saya prinsipnya begini, kalau misalnya kita buka usaha, menjalani sebuah usaha, Iya. artinya ini kan juga saya berbagi ya, sampai nanti kan adik-adik dong setelah keluar dari kampus, ya tidak semua juga harus mau jadi PNS ya. Kalau Iya. diterima ya boleh kan, tapi kalau tidak berusaha sudah. Apalagi Iya. kan Unwina lebih mengarahkan itu toh, Iya. untuk lulusannya seperti itu.
memang harus memulai itu memang kelihatan berat tapi harus mulai. Iya. Jatuh bangun gagal atau suksesnya kan itu kan namanya proses. Iya. Ya, begitu. Jadi kalau usaha kita buka saja dulu. Iya. Kita jangan berpikir ragu siapa yang datang beli. Wah, orang-orang siapa tidak pemasukan banyak tidak. Kan itu keraguan. Iya. Hari kita akan berjalan. Tapi kalau kita yakin kita buka, Tuhan kasih ada. Iya. Kalau saya prinsipnya seperti itu, selama kita buka tetap ada pembeli. Itu selesai. Selagi kita tutup pasti orang tidak datang beli, kan dia itu tutup kan. Paling itu saja kalau tips paling saya ya kan kita iman kekristenan ya itu sudah paling kita harus andalkan Tuhan. Itu saja awal dari perencanaan saja, perencanaan segala sesuatu berjalannya juga sampai apa tetap sudah kita harus seperti itu. Yang alasan Bapak mengapa memilih yang jualan? Bisa ada juga bisa sebenarnya usaha-usaha kita yang lain. bisa usaha lain kenapa Harus ini. Iya. Memang begini, dulu awalnya kan saya kan sarjana komputer. Iya. Sarjana komputer. Saya awalnya mau buat konter. Iya. Buat konter sama mau lengkapi dengan aksesoris HP lah. Macam-macam lah, charger, kartu memori segala macam kayak gitu kan. Nah, terus sudah omong dengan kawan juga yang punya yang bisa servis. Iya. Ini kerjasama, dia juga nganggur kan, tapi dia punya keahlian. Iya. Saya bilang saya buka tempat untuk ini, gampang untuk promosi. Saya bilang gampang untuk jadi. Nah, tetapi saya bukanya kan di sini, di jalan masuk seperti ini. Kecuali bukanya di depan Jadi dalam perjalanan ada yang bilang banyak masukan, paman. Saya juga ini kan, saya ramu kan. Saya juga akhirnya ketika saya sudah putuskan mau isi barang apa, mau jualan apa, padahal rencana mau buat itu, mulai dilema saya. Iya betul, ini kan bukan hanya berbicara mengenai ini maunya kita, idealisnya kita kan, tapi kita mau juga ini di lingkungan ini sih setiap hari. Permisi bukan butuhnya ini alat cas, bukan butuhnya ini HP atau apalah, iya toh? Kan tiap hari kan? Tiap hari masyarakat di sini butuhnya vitsin, ya kan? Garamnya, masako, beras, ya kan? Nah, apalagi kita masuk ganggu gini, saya baru siapa mau beli itu barang gitu. Dan sampai saya gulung tikar. Nah, iya ternyata betul. Akhirnya pergumulan itu ya itu sudah tadi. Kalau kita awal andalkan Tuhan, hal-hal semacam itu kita tidak akan pernah sangka, ya toh? Ada saja. Memang bukan lewat kita perundungan kita pribadi, tapi akan ada orang lain yang kenapa kamu begini? Kenapa begini? Nah, dengan banyaknya masukan, akhirnya kita berpikir suatu. Oh iya betul. Nah, dan juga akhirnya saya putuskan, saya buat jualan sembako begini, buat jambalan sembako seperti ini. Akhirnya ternyata juga kan pengalamannya, saya punya teori. Saya di pekerjaan saya di bank sebagai sales marketing selama dari 2011 dari 2011 itu sampai 2018 saya di bank memang spesialnya di bagian pendampingan nasabah. Jadi kan saya dulu di BTPN. Itu misinya dorang yang bukan hanya untuk mau kasih pinjam uang selesai, tidak. Tetapi kita dampingi si nasabah ini setelah dapat uang, dia usahanya misalnya sudah ada usaha kios. Nah, apa yang kita perlu dibenahi? Mungkin dari manajemen keuangannya, mungkin dari penataan barangnya, mungkin dari banyak hal yang diperhatikan supaya pembeli itu masuk enak. Mungkin dari harga, belinya berapa, jualnya berapa. Itu yang selama ini yang dalam pekerjaannya saya, itu yang digeluti gitu. Jadi ketika akhirnya saya beli, buka kios saja. Jadi sudah ada teori-teori itu yang saya maksudnya saya akhirnya berpikir orang lain saja saya dampingi, masa untuk saya sendiri saya tidak bisa. Jadi itu sudah akhirnya. Jadi akhirnya sudah saya bilang jalan sudah dengan usaha kios, puji Tuhan sampai sekarang berjalan seperti ini. Begitu.
penghasilannya Kalau satu hari, iya kalau misalnya hari kotor ya. Kalau bersihnya kita juga tidak bisa rega-rega. Kadang juga namanya kir sendiri tuh. So ambil beli ini, beli itu kan. Ya, kalau adalah sampai 800 sampai 1 juta. Ya, itu foto. Kalau bisa rame bisa lebih 1 jutaan. Itu normalnya, ini normal. Normalnya seperti itu. ini selama ini kakak menjalankan bisnis ada kerugian yang mengalami selama menjalankan bisnis seperti apa ya? Kerugian. Iya. Misalnya kerugian-kerugian apa misalnya atau hal-hal apa? Kalau misalnya kerugian dalam menjalankan bisnis, pengalaman Iya. pernah order barang banyak tapi tidak jalan, bukan barang yang cepat jalan. Jadi akhirnya karena dia barang tanggal expirednya, ini kita buang. Begitu, kita buang. Tidak boleh begitu. Kok begini? Jangan, tidak boleh. Ambo tidak boleh di bulan pun. Tidak boleh.